Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Medo, mahasiswa program studi sejarah Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Persatuan Guru 1945 Kupang NTT. Baik, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kerajaan Mataram kuno terbentuk. Jadi, kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu dan Buddha terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-8 hingga berakhir pada abad ke-11. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah yang dahulunya disebut dengan Bumi Mataram, pada saat sekarang disebut dengan Yogyakarta. Kerajaan ini berpindah-pindah tempat dari Jawa Tengah hingga berakhir di Jawa Timur. Nah, pendiri kerajaan Mataram kuno bernama Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Jadi teman-teman, pasti teman-teman berpikir, wah, Mataram kuno pasti diambil dari nama pendiri kerajaan ini. Bisa jadi juga ya teman-teman. Tapi dalam bahasa Sanskerta, Mataram yang berarti mater atau ibu, banyak sejarawan yang mendeskripsikan bahwa kerajaan Mataram kuno adalah bentuk sosok seorang ibu yang melambangkan kehidupan alam dan lingkungan. Selain terkenal dengan nama kerajaan Mataram kuno, kerajaan ini juga disebut dengan kerajaan Medang oleh masyarakat Jawa. Nah, istilah Medang ini banyak ditemukan oleh prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita akan masuk dalam sosok Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Raja Sanjaya dikenal sebagai raja yang cakap, bijaksana, adil, dan taat beribadah. Pada masa pemerintahannya, masyarakat-masyarakatnya hidup makmur, sejahtera, damai. Namun pada abad pertengahan ke-8 ia meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Dalam pemerintahan Rakai Panangkaran inilah terdapat dua dinasti yang memimpin kerajaan Mataram kuno. Yang pertama dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu, dan yang kedua dinasti Syailendra yang menganut agama Buddha. Karena Rakai Panangkaran berpindah agama ke agama Buddha yang beraliran Ramayana, dan pada saat inilah dinasti Syailendra mulai memimpin. Kita akan masuk dalam sistem pemerintahan dalam kerajaan Mataram kuno. Sangat unik teman-teman. Karena kenapa saya bilang unik? Karena dalam kerajaan Mataram kuno terdapat dua dinasti yang memimpin, tapi sejalan, damai, berdampingan teman-teman. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari sikap toleransi yang tinggi pada saat itu teman-teman. Kenapa saya bilang mereka memiliki toleransi yang tinggi? Karena pada waktu itu dua dinasti ini memiliki cara pandang yang sangat berbeda dalam beragama. Yang satu menganut agama Hindu, yang satu menganut agama Buddha. Tapi dari kehidupan sosial mereka, karena mereka sama-sama membangun candi, meskipun memiliki dua pandangan yang berbeda atau dua agama yang berbeda, tapi mereka tetap bergotong royong untuk membangun candi-candi yang ada dalam kerajaan Mataram kuno. Dua dinasti ini memiliki wilayah yang sudah mereka bagi-bagi. Wilayah bagian utara merupakan bagian dari dinasti Sanjaya, dan wilayah bagian selatan merupakan wilayah dinasti Syailendra. Pada akhirnya, dua dinasti ini bergabung dalam satu kepemimpinan, yaitu pada saat Rakai Pikatan menikah dengan Pramowardhana. Oke teman-teman, jangan bosan-bosan dalam mendengar pembahasan dari saya.
karena kita akan masuk dalam pembahasan masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno di bawah kekuasaan Dyah Balitung yang memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi. Dyah Balitung memiliki gelar yang sangat panjang, teman-teman. Saya akan bacakan. Sri Maharaja Rakai Wafakura Dyah Balitung Sri Darmadia Mahasambut. Akan saya tuliskan di sini karena sangat panjang. Pada pemerintahan Balitung dalam bidang-bidang politik, pemerintahan, ekonomi, kebudayaan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satunya dalam pembuatan Candi Prambanan yang sangat anggun dan indah. Pada pemerintahan Balitung juga sudah mengenal sistem pelayaran atau perdagangan yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai jalur perdagangan. Oke, lanjut, kita akan masuk pada masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Oke, kita akan sama-sama membahas bagaimana runtuhnya Kerajaan Mataram kuno ini. Kerajaan Mataram kuno ini mulai runtuh ditandai dengan adanya musuh, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Awal mula permusuhan ini ditandai dengan Balaputra Dewa, anak Samaratungga, yang melawan Rakai Pikatan. Dari perselisihan mereka lahirlah perang antara Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa. Dan pada saat Balaputra Dewa terdesak, ia pun lari ke Sumatera, dan pada saat ia di sana, ia menjadi Raja Sriwijaya. Nah, dendam ini terus berlanjut, teman-teman, hingga pada masa pemerintahan Dharmawangsa. Pada masa pemerintahan Dharmawangsa terjadi penyerangan kembali ke Kerajaan Mataram kuno pada tahun 990 Masehi. Penyerangan ini bukan saja dari luar, yaitu dari Kerajaan Sriwijaya, namun penyerangan ini juga dari dalam Kerajaan Mataram kuno, teman-teman. Wah, bagaimana tidak runtuh ya, teman-teman? Karena kekuatan dari dalam tidak ada, sehingga penyerangan dari luar pun langsung meruntuhkan. Dharmawangsa pun tewas dan keluarga-keluarganya pun tewas, dan inilah tanda dari berakhirnya Kerajaan Mataram kuno. Baik, kita akan masuk dalam peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama adalah Prasasti Canggal yang berisikan tentang rasa syukur dari Raja Sanjaya dalam membangun kerajaannya dan ia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Prasasti yang kedua yaitu Prasasti Kalasan yang berisi tentang cerita pembangunan bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk para pendeta yang dilakukan oleh Raja Panangkaran atas permintaan keluarga Syailendra. Prasasti yang ketiga yaitu Prasasti Mantiasi yang dibuat oleh Raja Balitung yang berisikan tentang keturunan-keturunan dari raja-raja yang berdaulat pada masa itu. Prasasti yang keempat yaitu Prasasti Kelurak yang berisikan tentang cerita pembangunan candi oleh Raja Indra, yaitu Candi Sewu yang berada di wilayah kompleks Candi Prambanan. Peninggalan selanjutnya dari Kerajaan Mataram kuno yaitu candi-candi. Yang pertama ada Candi Prambanan yang anggun dan sangat indah. Yang kedua Candi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Yang ketiga Candi Klausan. Yang keempat Candi Sojiwan, yang kelima Candi Baron, yang keenam Candi Kalasan, yang ketujuh Candi Sambisari, yang kedelapan Candi Sari,
demikian materi dari Mataram kuno yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.